Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, summa ila Syekh Sin bin Isa Al-Fadari, summa ila Syekh Nawawi Al-Bantani, summa ila Syekh Asy'ari Kaiji Abdul Wahab Hafizullah Kaiji Bisri Samsuri, hadratil masyayikh bi jamiyah nahdlatil ulama taqammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa qulubihi bi barakatihi fi daril amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Syai'un lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai.
Babus Sunai halaman 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtali himullahu, boleh, atau fayabtali humullahu juga boleh, bisalasi baliyatin. Dekat makalah yang ketiga. Babus Sunai, bab yang berisi 2 nasihat. Sayati akan datang, zamanun satu masa, satu waktu, satu kurun, ala ummati atas umatku, yafirruna mereka lari, minal ulama'i wal fuqaha'i, dari ulama dan fuqaha. Fayabtali himullahu, fayabtali humullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka bisalasi baliyatin, dengan 3 ujian. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ulaha yang pertama, ujian yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Wasaniyatu, dan ujian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim. As-salisatu wasalisatu, dan ujian yang ketiga,
yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Mereka akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengutip suatu hadis yang barusan kita baca. Ada catatan nggak teman-teman? Hadis itu riwayat siapa? Ada catatannya riwayat siapa? Nggak ada. Yang lain ada? Waktu itu kayaknya saya sebutin deh riwayat siapa gitu. Ada gak? Yang kita pada gak catat gak? Oke, udah. Nah, di sini Syekh Nawawi Banten mengutip hadis ini, di mana beliau menjelaskan bahwa kita ya diharuskan, alaikum, diharuskan, mesti, jangan sampai tidak sama sekali, ya, jangan sampai tidak sama sekali, mesti, ya, minimal sesuai dengan kondisi kita masing-masing lah, ya. Pertama, kewajiban kita itu adalah duduk bareng dengan ulama, ya, dengan ulama. Yang kedua, dengerin nasihatnya, terus kerjain. Nah, ini dua ini kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, itu minimal sesempat kita harus kita kerjain. Kita duduk bareng dengan ulama, dan ketika kita duduk bareng dengan ulama, pasti mereka pada saat itu memberikan kita nasihat. Nah, nasihatnya dengerin, ikutin, praktekin. Kalau memang kita mampu, ya, kalau memang kita sanggup untuk melakukannya. Kalau belum, ya berproses lah, ya, berproses. Nah, menyangkut hal itu, berkaitan hal itu, kita harus duduk bareng dengan ulama, terus juga dengerin nasihatnya, kerjain nasihatnya, laksanain nasihatnya. Nah, berkaitan dengan itu, Syekh Nawawi Banten mengutip sebuah hadis begini, sayati zamanun, akan datang suatu masa, suatu saat. Ini menggunakan kalimat sin. Kalimat sin dalam ilmu nahu namanya litanpis. Litanpis itu untuk waktu yang dekat. Untuk waktu yang dekat. Jadi ketika kita ngomong, waktunya nggak lama, ya. Nah, itu pakai sin. Nah, Nabi ngomongnya begitu, pakai sin, sayati, akan datang, nggak lama lagi. Jadi dari semenjak Nabi ngomong berarti, ya, dari semenjak Nabi ngomong berarti udah kapan tahu gitu, ya. Apalagi sekarang gitu, ya.
Udah kapan tahu, apalagi sekarang. Akan datang suatu masa, berarti udah ya, apalagi sekarang gitu ya, apalagi sekarang. Ala ummati, terhadap umatku. Nah, umat di sini tentunya ummatul ijabah. Ya, apa? Ummatul ijabah. Umat Nabi, ya, umat Nabi semuanya itu disebutnya ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu apa? Umat yang menerima dakwah Nabi. Nah, itu namanya ummatud dakwah. Umat yang menerima dakwah Nabi. Itu namanya ummatud dakwah. Nah, ummatud dakwah terbagi dua. Ada umat ijabah, ada umat goir ijabah. Umat ijabah yaitu umat yang sampai saat ini mengikuti dakwah Nabi, atau berarti mereka-mereka yang sudah beragama Islam. Itu namanya umat ijabah. Sedangkan umat goiru ijabah, umat yang sampai hari ini yang masih hidup, mereka belum, ya, bukan tidak, yang masih hidup ya, yang masih hidup mereka belum menerima mengikuti dakwah Nabi. Nah, ini berarti hadis ini ala ummati, atas umatku, itu berarti adalah umat ijabah, ya, umat ijabah. Umat ijabah. Berarti ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam. Ya, yang beragama Islam. Ala ummati di sini berarti maksudnya umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam. Ini udah lama ya, dulu ya. Umpama Nabi lahir tahun berapa? Nabi lahir tahun 570 ya. Katakanlah 570. Kita nggak dulu melihat hadis ini bagaimana enggak ya, kita nggak dulu melihat ke kualitas hadis itu. Katakan Nabi lahir tahun 570 Masehi. 40 tahun kemudian Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Berarti usia tahun berapa? Ditambah 40 610 ya, 610 lah, 610. Nah, kira-kira sekitar tahun itulah ya, kira-kira sekitar tahun 610, 20, 30 Nabi bersabda hadis ini gitu ya. Nabi bersabda hadis ini akan datang, nggak lama lagi gitu ya, nggak lama lagi. Jadi Nabi ketika itu berbicara, katakanlah masih hidup gitu ya, ketika Nabi masih hidup secara zohir, nggak lama lagi suatu saat nanti, apalagi sekarang ya, nggak lama lagi ketika Nabi masih hidup, apalagi sekarang, suatu masa, suatu waktu, suatu kurun, umatku, ummatul ijabah, berarti umat Islam, yapirruna. Nah, yapirruna itu lari apa ya? Kalau dikaitkan dengan peperangan, ya, kalau dikaitkan dengan peperangan, dia pengecut, takut. Nah, ini salah satu dosa besar. Jadi salah satu dosa besar, ijtanibus sab'al mubiqat. Salah satu dosa besar yang diharamkan adalah lari tanpa sebab, lari begitu aja pada saat peperangan. Ya. Nah, ini dosa besar. Al-firaru minaz-zahfi. Lari dari pasukan pasukan apa namanya kalau perang? Pasukan kita. Jadi pasukan kita bayangan teman-teman pada perang, dia apa? Ngumpet gitu ya. Iya, lari dia. Nah, yapiruna berarti ya lari begitu aja, berarti meninggalkan
ulama ya, meninggalkan ulama tanpa sebab ya, tanpa sebab. Kalau ada sebab mah nggak apa-apa. Umpama sebabnya apa? Ulamanya caci maki mulu, ulamanya tukang fitnah, ulamanya tukang ngebully, ulamanya bukan merangkul malah memukul, ya. Itu mah nggak apa-apa, lari dari ulama kayak gitu nggak apa-apa, ya. Jadi di sini yang dimaksud sama Nabi lari dari ulama yang sejuk gitu ya, damai, tentram, menenangkan hati, menenangkan jiwa, mendamaikan, ya. Nah, lari dari ulama kayak gitu tuh yang dimaksud sama Nabi di sini. Suatu saat nanti umatku bakal lari mereka dari ulama yang benar-benar ulama, ya. Benar-benar ulama ya, ya bisalah kita katakan kalau dilihat dari kondisi ya ulama yang apa mungkin yang mendamaikan, menenteramkan, menenangkan, ya, menyatukan, mau apa lagi? Menyejukkan gitu kan? Iya, terus apa lagi? Menyatukan, ya kan? Ah, itu lari dari ulama kayak gitu tuh. Tapi kalau lari dari ulama yang caci maki, membuli, memfitnah, menjelek-jelekan, memecah belah umat, ya, perselisihan, itu mah nggak apa-apa, ya. Lari dari ulama begitu mah nggak apa-apa, lari aja, ya. Kalau dari ulama yang itu ya. Jadi yang dimaksud ulama di sini ulama yakhsyallaha min ibadil ulama, ya kan, takut kepada Allah ya ulama yang menenangkan kan. Gitu ya, paham ya? Nah, ulama ini secara umum ya, ulama di sini secara umum lah. Ulama di sini secara umum. Karena memang kita dalam kehidupan itu butuh banyak ulama ya. Kita dalam kehidupan butuh banyak ulama. Ulama di sini maksud saya umum ya, ada ulama ya namanya kehidupan kan, ada yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang berkaitan dengan sosial, ada yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Ada yang berkaitan dengan apa lagi? Kebudayaan, ya kan? Nah, ini umum, ulama di sini umum. Karena ulama pun ada mereka yang ngerti kesehatan, ada, ya. Kalau kita lihat ulama kesehatan dulunya siapa? Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina bukan yang pertama ya, bukan yang pertama. Tetapi yang pertama para sahabat Nabi juga ada lah ya. Nabi pun bahkan termasuk ya, Nabi itu termasuk Nabi dan Rasul yang sebetulnya pakar kesehatan ya, pakar kesehatan tapi secara global yang kemudian dirinci oleh para ulama-ulama sampai hari ini. Terus ada juga ulama ahli apa? Ahli peperangan, ada kan? Terus ada juga ulama yang ahli ekonomi, ada, gitu ya. Ulama yang ahli kesehatan juga ada, gitu. Nah, ulama di sini umum ya, ulama di sini umum. Nah, tapi kemudian yang kedua diperkecil, wal fuqohai, dan lari dari ulama ahli fikih. Nah, ahli fikih berarti khusus berkaitan ulama permasalahan hukum-hukum agama. Kalau dibilang fikih itu berarti tentang ibadah, munakahah, muamalah dan jinayah. Nah, ini dia ya. Ini berarti lebih dikhususkan ya, lebih dikhususkan. Tadinya kan umum ya, tadinya umum. Salah satu contoh yang masyhur ya, yang masyhur di apa? Di katakanlah di Ormas Jamiyah Nahdlatul Ulama, ulama yang ahli fisika, kimia, yaitu ulama siapa tuh yang dari Buntet? Beliau Ki Haji Fuad Hasim ya, pernah dengar nggak? Almarhum. Beliau ini ngerti ilmu umum, ngerti fisika, kimia, apa ngerti.
dan ternyata beliau ini dapat ilmu laduni ya. Jadi kata beliau, yang saya dapat cerita dari guru ya, beliau itu yang mendapat ilmu laduni. Jadi ngomong tentang ilmu umum bisa beliau ya. Nah itu ada ilmu ekonomi ada ya, ulama. Nah gitu ya. Nah, jadi dulu masih dekat masanya ke masa Nabi, apalagi sekarang umat tuh mereka akan lari tanpa sebab dari ulama dan fuqaha. Sekali lagi, ulama dan fuqaha di sini ulama yang mendamaikan ya, menenteramkan, menenangkan ya. Lari mereka. Nah, ketika mereka lari tanpa sebab, meninggalkan ulama tanpa sebab ya, ulama yang ulama lah ya, gitu ya. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin. Maka mereka yang lari itu akan Allah kasih ujian 3. Nah, ujiannya berapa? 3. Tapi sebelum saya lanjut, ini tentunya kita bukan untuk menilai orang lain ya, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Orang yang lari meninggalkan ulama tanpa sebab, jauh dari ulama tanpa sebab ya, akan Allah kasih ujian 3. Enak nih dikasih kisi-kisinya ya. Kalau sekolah kan enggak dapat kisi-kisi, kalian dapat kisi-kisi. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka yang lari ya. Allah angkat usaha mereka, keberkahannya Allah angkat. Nah sekarang kira-kira kita merasa bukan bagian dari keberkahan usaha kita berkurang atau nggak ada sama sekali? Ah itu ya. Merasa nggak kita? Kalau memang kita merasa, ya berarti kita termasuk umat Nabi yang lari meninggalkan ulama. Kita nggak perlu nunjuk si anu nggak usah lah ya, nggak usah. Kita tunjuk aja diri kita sendiri. Kira-kira sampai hari ini, sampai detik ini, keberkahan dalam diri kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam lingkungan kita, gitu ya. Kira-kira gimana yang kita rasakan? Berkurangkah? Berkurangnya sedikit atau banyak? Atau keberkahannya hilang sama sekali ya? Nah, itu kita rasakan masing-masing dah ya. Kita rasakan masing-masing. Apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khairil ilahi. Sesuatu yang terbaik nambah. Sesuatu yang terbaik nambah. Cuman nambahnya itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin yang sering kita terjemahkan, yang sering kita pahami, pengertian berkah adalah secara praktek kita dapat sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Nah itu ya, secara praktek ya, kita sering menerjemahkan berkah begitu kan, dapatnya sedikit tapi cukup buat orang banyak. Nah sekarang kira-kira begitu nggak kita? Ya, begitu nggak kita tuh? Usaha di sini umum ya, usaha di sini umum. Apa aja usaha kita ya, seperti saya mungkin usahanya mengajar, terus teman-teman mungkin jamaah ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di ini, di itu dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu gimana sekarang usaha kita? Keberkahannya berkurangkah, banyak atau sedikit, atau bahkan hilangkah keberkahannya? Kalau memang hilang atau berkurang, maka berarti kita termasuk umat Rasulullah SAW yang jauh meninggalkan ulama yang benar-benar ulama dengan tanpa sebab. Tapi bagaimanapun ulama yang ini ya, yang apa? Menenteramkan, menenangkan, mendamaikan gitu ya. Bagaimanapun ulama begitu.
Kenapa begitu? Ya karena mereka ulama itu kan apa? Ada pepatah, ada orang bilang kalau dia dengan benar mempelajari agama secara baik dan benar, kayaknya tidak akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Terus apa lagi? Keributan. Terus apa lagi? Lajan pada diem aja apa? Pada diem aja sih. Ya, kita sepakat ya ulama yang begitu ya. Ya. Nah jadi kita kira-kira masuk nggak nih? Nah itu rasakanlah masing-masing dirinya. Ya. Kalau kita termasuk sekali lagi orang yang keberkahannya berkurang, sedikit atau banyak, bahkan hilang mungkin keberkahan dari usaha kita, maka berarti kita termasuk orang yang meninggalkan ulama tanpa sebab. Dan ulama yang kita tinggalkan betul-betul ulama. Ya. Dan kita jangan ini juga ya, jangan menilai ulama si anu loh, nggak usah lah ya. Pokoknya kita harus punya ketentuan. Ulama yang seperti apa yang harus kita ikutin, ya, harus itu, ya. Sekarang itu banyak yang ngulama, bahasa siapa tuh ngulama ya? Ustadz ada, tapi yang mustad juga ada. Ya. Kambing ulama. Kambing ular ulama. Ya. Kita bisa ngerti lah ya. Tapi kita tetap nggak boleh kita jaga, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Ada saudara kita, Masya Allah ya, dia kata dia, saya itu langsung belajar sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu guru saya. Akhirnya saya berpikir begini, ini menurut pemikiran saya ya, untuk saudara kita yang mengaku begitu, guru saya itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Oke. Saya berpikir saya tidak membahas kebenarannya ya, benar atau tidak enggak. Tapi saya berpikirnya begini. Kalau memang seperti itu, ketika Anda disalahkan, ketika Anda diperbaiki, ketika Anda diluruskan, ketika Anda dibetulkan, terima dong seharusnya. Ya kan? Terima. Karena kita lihat coba Rasulullah SAW, pernahkah beliau menolak kebenaran dari siapapun? Tidak pernah. Ya kan? Rasulullah itu nggak pernah menolak dari kebenaran dari siapapun. Bahkan ketika ditegur pun kesalahannya beliau terima. Ya kan? Contohnya mungkin kayak surat An-Naba ya. Ya kan? Amma yatasaalun anin nabail azim, terus yang datang orang yang buta itu, yang Abdullah bin Umi Maktum, ya kan? Asbabun nuzulnya begitu kan? Jadi ketika Rasulullah SAW mengajar, ya, anja'ahul a'ma, yang gitu, surah apa coba tolong dicek surah apa itu? Nggak bisa. Coba benar gak itu? Hah? Ada? Juz 30. Saya hafal juznya doang, itu juz 30. Ada gak?
Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Terus anin naba'il azim. alim Terus aladihum fihi muhtalifun terus kalla saya lamun summa ada nggak kalimat ayat anjahul a'ma? Ada nggak? Coba kalau nggak ada di surah itu, surah berikutnya. Surah apa ya? Surah itu kan benar ya? Anaba. Iya, ada nggak? Ya Allah, surah apa ya? Dari surat kenapa? Ada? Bermuka masam apa ya? Hah? Bermuka masam. Iya, yang gitu. Bukan ya, bukan surah An-Naba ya? Coba surah berikutnya, cari surah berikutnya. Surah berikutnya apa lagi? Coba iya. Langsung aja. Setelah iya, coba langsung dicari, benar, langsung dicari. Ada surah yang bermuka masam. Iya, gimana bunyinya? Ya Allah. Janganlah bermuka masam. Surah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, surah Abasa wa tawalla ya. Nah, itu kan asbabun nuzulnya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang katakanlah mengajar lah gitu ya, sahabat. Terus ada Abdullah bin Umi Maktum datang pengen belajar, sama Rasulullah dicuekin ya. Akhirnya Rasulullah ditegur langsung kan. Jadi kalau memang dia mengaku dia guru langsung, belajar langsung dengan Rasulullah SAW dan para sahabat ya, kalau dia memang mengaku demikian, seharusnya ketika dia dibenarkan, ketika dia diperbaiki, ketika dia diluruskan, harus dia terima. Karena dia langsung belajar sama Rasulullah, harusnya terima. Bahkan kita pun hanya sebagai umat ya kan, kita nggak mengaku Rasulullah guru kita secara langsung, kita enggak kan, kita nggak ngaku begitu, tapi kita umat Nabi pun setidaknya kita bisa meneladani Nabi. Ketika diperbaiki terima, ketika diluruskan terima, ketika dibenarkan terima, pada saat kita salah. Apalagi ini ngakunya langsung belajar kepada Nabi Rasulullah SAW, diperbaiki terima dong seharusnya. Lah belajar langsung, beda sama kita umat jauh kan. Kalau umat kan jauh. Lah kalau belajar langsung, lah ketemu langsung berarti, iya kan? Kita nggak perlu bahas itu, bener nggak lah, udah itu urusan dia lah ya. Kalau memang mengaku sebagai muridnya langsung dari Rasulullah SAW dan para sahabat, ya ketika diperbaiki terima dong. Ya jangan, nah ini kita jangan ini ya, jangan asal-asalan lah, ya. Jangan asal-asalan untuk mencari untuk mencari, katakan bahasanya guru lah ya, guru mengaji. Para ulama-ulama salafus soleh pun sudah mewanti-wanti ya, sudah mewanti-wanti. Nah, itu dia. Jadi yang pertama apa? Kalau kita lari meninggalkan ulama tanpa sebab, ulama yang betul-betul ulama, keberkahan dari usaha kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal keberkahan menurut kita ya, yang kita pahami, kita dapat rezeki sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Minimal kita memahami berkah begitu ya, minimal. Yang kedua, nah
Ujian yang kedua, orang yang lari meninggalkan ulama dan fuqaha tanpa sebab, ulama yang betul-betul ulama, akan Allah kasih pemimpin yang zolim. Pemimpin, ingat ya. Di sini, pemimpin di sini jangan lantas kita langsung menunjuk orang lain sebagai pemimpin wilayah. Tapi coba mimpin diri kita sendiri dulu lah ya. Iya kan? Ketika kita udah menikah, berarti kita pemimpin siapa? Keluarga. Nah sekarang kita tanya sama istri kita, sama anak kita, Bu, ya kan, Neng, Tom, selama ini Bapak gimana nih, menurut kalian zolim apa enggak? Oke lah, kita nggak mau nanya begitu. Nanya coba kepada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pun pemimpin terhadap kita sendiri. Jadi sebelum kita berpikir ya, sebelum kita berpikir secara luas, pemimpin wilayah, kita kembalikan pemimpin diri kita sendiri dulu lah. Kita ini pemimpin terhadap diri kita sendiri loh. Kullukum ro'in. Setiap kalian itu pemimpin siapa? Ya diri kalian sendiri. Ya, jangan dijadikan hadis ini mutlak untuk pemimpin wilayah. Entar dulu. Jangan langsung, karena kalau ketika kita nih, katakanlah katakan sekarang nih kita ya. Katakan di sini kita ada pemimpin wilayah kita nih. Kalau kita masing-masing menyadari bahwa kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri aja zolim, lah terus ketika kita punya pemimpin yang wilayah, ya otomatis kita pun menjadi kitanya. Ya. Makanya memang sih ada tuh suatu doa ya yang diajarkan oleh ulama. Apa doanya? Ada yang tahu? La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Janganlah ya Allah engkau jadikan pemimpin kami yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Itu versi masing-masing lah ya. Versi masing-masing dah itu mah. Nah minimal doa itu jangan ditujukan kepada pemimpin wilayah dulu lah. Coba tujukan dulu pemimpin terhadap diri kita sendiri. Kalau udah ke diri kita sendiri baru keluarga. Kalau udah keluarga baru wilayah tingkat RT. Udah RT, RW terus sampai nasional. Jadi jangan langsung berpikir gua punya pemimpin nih RW kayaknya zolim nih. Enggak, RW bukan RW ini, bukan. Bukan Pak itu. Karena jauh. Dekat bungin. Kita bukan zolim, Suparman. Bukan. Coba tanya. Terang. Apa namanya bukan zolim? Rokok. Bisa. Semangka. Pak Iqbal seneng banget kayaknya. Kapan lagi? Kamar lagi, ledek Amirul Mukminin. Jadi ujian yang kedua, kalau kita lari dari ulama yang benar-benar ulama dan fuqaha, ya kita akan dikasih pemimpin yang zalim. Ya minimal pemimpin terhadap diri kita sendiri dan keluarga, ya minimal itu. Ya kan dari terkecil kan? Dari terkecil. Ya pemimpin wilayah juga nggak akan ada anggotanya kalau nggak ada yang dari terkecil. Ya dari wilayah dulu. Ya, wali kota Bekasi zolim karena terus bupati apa, jangan jauh-jauh dulu lah. Ya jangan jauh-jauh dulu. Kalau udah mau begitu ya itu sih menurut saya. Jadi jangan dulu nilai jauh lah pemimpin di sini ya. Minimal pemimpin terhadap diri kita sendiri dan keluarga.
Karena kalau tradisi dengan keluarga, ya kita sekaligus pemimpin, sekaligus juga yang dipimpin kan? Iya kan? Oh ini nggak zolim. Nabi kalau panas kasih air. Obit, betes, obit. Bisa betes, obit. Kamu zolim nggak? Gitu. Jadi ujian yang kedua kita dikasih pemimpin yang zolim. Jangan langsung, oh pantesan nih. Oke lah, katakan kita mau menilai pemimpin wilayah. Kita dapat pemimpin zolim. Lah kan kata ulama, kita dapat pemimpin zolim akibat apa? Kita lari. Kita lari dari ulama. Gak baik banget tuh. Iya kan? Salah perek. Jadi kita juga sebenarnya kena juga gitu. Kalau kita merasa, aduh, kayaknya pemimpin wilayah gua zolim. Coba lu nunjuk diri sini. Kenapa lu dikasih pemimpin? Kenapa kamu dikasih pemimpin wilayah zolim? Dari yang terkecil sampai besar, umpama, ya, umpama menurut saya nih, saya kok dikasih pemimpin yang zolim ya sama Allah. Dan berarti ngacanya jangan nyalahin ke pemimpin dulu, nyalahin ke diri saya sendiri. Kenapa saya dikasih pemimpin yang zolim? Iya kan? Ya mungkin akibatnya ketika dia katakan saya mengatakan pemimpin saya zolim nih. Berarti kan karena saya jauh dari ulama. Ketika saya jauh dari ulama berarti ya timbulnya suuzon. Nah itu kan. Ketika timbul suuzon akhirnya ngomong, wah presiden saya zolim itu.